Jumpa kembali bersama Bang Pedrasi Mister. Kali ini Mister akan mengungkap rahasia besar. Rahasia besar dari produsen si Racing Part yang selama ini publik tidak tahu atau mungkin agan-agan tidak tahu. Oke? Investigasi pembahasan tentang rahasia di balik produsen Racing Part di Indonesia. Ikutin terus pemaparan Mister berikut ini. Mungkin di antara kita-kita tidak asing dengan merek Racing Part seperti merek BRT, Moto1, SND, UMA, KTC, Kawahara, Daytona, Paito, dan lain sebagainya ya. Mungkin bukan cuman kita kenal aja terhadap merek-merek Racing Part itu ya, bahkan kita sebagai pengguna dari Racing Part itu. Nah, di sini yang akan bahas yaitu rahasia besarnya di balik Racing Part itu. Jadi, si produsen Racing Part ini tidak memproduksi Racing Part itu sendiri. Kalaupun ada, tidak semuanya. Contoh misalnya produk Racing Part dari BRT. Dia mungkin dari pihak BRT, dari pihak Pak Tommy Huang itu awalnya dikenal memproduksi CDI dan SU. Nah, tetapi BRT ini mengembangkan sayap, ada memproduksi juga krek as, ada memproduksi juga blok silinder, piston, dan lain sebagainya ya. Tetapi tidak diproduksi oleh si BRT itu sendiri, tapi pihak BRT memesan ke vendor lain ya. Terus di sini juga contoh ada lain juga. Kita tahu merek SND milik Pak Haji Sandi Agung atau merek ini merek Moto1 dari CMS, itu mereka tidak mempunyai pabrik, tetapi mereka bisa memiliki Racing Part. Gimana ceritanya? Nah, di sini juga tentu dari vendor si pembuat Racing Part itu sendiri. Contoh misalnya Moto1 atau SND tidak mempunyai pabrik karburator, tetapi punya karburator dengan merek Moto1 atau merek SND. Jadi si pihak Moto1 atau si pihak SND ini dia pesan Racing Part ke vendor. Biasanya ini vendornya itu di Cina atau Taiwan ya. Tapi mungkin paradigma awal atau paradigma yang dulu-dulu produk-produk Cina itu jelek ya. Tetapi paradigma itu lambat laun bergeser ya setelah produk-produk Cina kualitasnya makin kesini makin bagus. Contoh aja bukan cuma di produk otomotif aja ya, mulai dari produk elektronik atau sebagainya, produk Cina memang sekarang kualitasnya bagus dan bisa diandalkan. Bahkan produk Cina menguasai hampir seluruh dunia kalau boleh dikatakan ya. Nah itu kebanyak dibikin di Cina dan Taiwan memang sih. Ada diproduksi di luar Cina dan Taiwan juga ya, tergantung si kebijakan produsen Racing Part itu sendiri. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa punya Racing Part belum tentu punya pabrik. Sama ya, bukan cuman seperti merek merek UMA juga ya, merek Malaysia, tetapi karburatornya tidak diproduksi di Malaysia karena UMA tidak memiliki pabrik karburator di Malaysia, pesannya tetap ke Taiwan atau ke Cina. Makanya jangan heran ya, ada beberapa Racing Part yang sama barangnya tapi mereknya berbeda. Contoh sederhana, saya pernah memakai dan memasang pot-step ya, bentuknya sama tapi mereknya beda. Yang satu merek BAD, yang satu merek Fastbike. Nah, di sini ya. Jadi si produsen Racing Part ini ada yang memproduksi sebagian dan ada yang pesan ke vendor lain. Contoh merek BRT, dia produksi SU CDI sendiri, tapi blok silinder, krek as dan lain sebagainya karburator pesan di vendor lain. Nah, di sini jangan khawatir ya, setiap merek, apalagi merek-merek yang mapan seperti yang saya sebutkan tadi, merek BRT, Moto1, SND, TK Racing, UMA, KTC, Kawahara, Daytona dan Paito, itu udah memiliki tempat di hati konsumen Indonesia ya. Mereka tentunya menjaga kualitas si produk barangnya gitu. Jadi mereka tidak sembarangan pesan ke vendor yang nggak jelas gitu. Seperti merek SND atau merek misalnya Moto1, dia pesan ke vendor yang bagus gitu. Jadi mereka mungkin investigasi dulu mana nih pabrik yang cocok dijadikan vendor buat produksi Racing Part kita. Jangankan begitu, saya aja misalnya atau agan-agan di sini bisa kok mempunyai merek Racing Part. Contoh misalnya Pedro Racing, saya nggak perlu punya pabrik gitu, nggak perlu saya repot-repot
keluarganya gede buat bikin pabrik, buat punya karyawan atau yang lainnya, cukup pesan aja ke Taiwan. Yang penting punya uang, punya koneksi gitu, ke sananya. Tinggal pesan misalnya ke pabrik karburator, tolong pesankan karburator PWK atau PE dengan nama Pedro Racing, bisa. Nah, itu sama ya. Semua racing part di Indonesia juga begitu. Ada yang tidak sama sekali memproduksi, ada yang memang memproduksi sebagian dan sebagian pesan di vendor lain. Nah, itu ya. Terus seperti di sini ya, yang sebagian besar juga ada contoh merek Daytona, mereka memang sebagian besar diproduksi sendiri kalau Daytona, tapi ada beberapa item yang pesan ke vendor lain. Contoh lainnya juga gini aja, contoh sederhana. Jangankan merek racing part, produsen atau pabrik motor aja, si pabrikan motor aja, mereka tidak membuat produk sendiri. Contoh misalnya Honda atau Yamaha, mereka pesan busi misalnya ke pihak Denso atau NGK, pesan injektor atau karburator ke pihak Keihin atau Mikuni, pesan ban misalnya ke pihak IRC atau Bridgestone, terus pesan yang lain. Jadi mereka tidak memproduksi sendiri. Kenapa? Itu di dunia otomotif seperti itu. Pertama, untuk menekan biaya produksi. Kedua, memang tidak mungkin kan dihandle semua gitu. Makanya kebanyakan pabrik itu perakitan, tetap yang memproduksinya dari vendor-vendor lain gitu. Nggak mungkin. Meskipun kadang kita menemukan busi mereknya Honda, pas dibuka tetap NGK sama Denso juga ya. Seperti itu ya. Jadi memang rahasia. Tapi tidak masalah. Mau diproduksi dimanapun, kadang gini ya, beda-beda. Si suatu produsen racing part, misalnya membuat merek karburator, kadang beda-beda. Misalnya untuk ukuran 28 di pabrik vendor A, pesannya. Terus misalnya untuk PWK-nya, dia pesan ke vendor B gitu. Jadi makanya kadang ada beberapa produk meskipun sama mereknya, misalnya mereknya sama, tetapi produknya beda gitu. Yang satu enak, yang satu enggak, memang ada gitu. Itu kemungkinan besar itu vendornya lain gitu. Karena saya pernah menemukan ya, jujur ya, ini saya harus jujur nge-review di sini. Saya pernah menemukan merek motoan karburatornya contoh. Untuk merek PE28, kode CH29 sama A115 itu enak banget. Gampang di setel, enak lah pokoknya, tenaganya juga deh. Tapi pas saya coba PE30-nya ya biasa-biasa aja gitu. Ini kemungkinan si pihak motoan itu PE28-nya pesan di vendor A dan misalnya PE30-nya pesan di vendor B. Kadang saya juga dilihat dibandingin beda gitu, emang beda gitu, si ini dengan si ini, si karburator 28 dan si karburator 30. Jadi beda vendor. Nah, makanya ada perbedaan kualitas gitu. Tapi tetap produsen racing part itu menjaga standar kualitasnya. Makanya contohnya ada produsen yang mengasih garansi, itu jelas ya, itu untuk menjaga komitmen mereka. Contoh merek BRP, garansi knock and as 1 tahun misalnya. Karena pernah ada kemarin ya ada kasus merek BRP knock and as-nya gampang aus gitu ya. Untuk kalau nggak salah itu di knock and as FU gitu. Nah, dari pihak BRP bergerak cepat, jadi mereka memberikan garansi siapa saja yang knock and as FU-nya aus dalam masa garansi ditukar dengan knock and as baru dengan bahan yang lebih bagus lagi. Itu ada malah di situs resminya ya, di Instagram resminya pihak BRP. Nah, itu mereka menjaga kualitas dengan apa? Mungkin dengan mengganti vendor lain atau ngasih tahu ke vendor yang sudah membuat untuk mengganti bahannya yang jauh lebih bagus. Ya, itu ya. Jadi udah lumrah ya, merek di Indonesia racing part tidak memproduksi sendiri, tapi punya merek di Indonesia. Contoh seperti SND, Motoan, Kawahara itu tidak mempunyai pabrik sendiri, tapi banyak racing part-nya. Dan itu udah lumrah ya di dunia otomotif. Mungkin pembahasan singkatnya hanya segitu aja tentang rahasia racing part yang belum banyak kita ketahui. Ternyata si produsen racing part itu tidak harus memproduksi racing part itu sendiri, yaitu pesan ke vendor lain dengan standar kualitas yang sudah ditentukan untuk menjaga brand. Ya, namanya racing part tentu harus bagus, harus di atas standar, harus oke, harus tahan putaran tinggi, harus kemampuannya super lah istilahnya begitu. Jadi mereka punya standarisasi. Itu ya. Kalau masalah harga, ya saya nggak tahu ya, mungkin kerjasamanya beli karburator misalnya
modal 100.000 dijual 120 atau dijual 150 itu eh, hanya mereka dan produsennya yang tahu, vendornya yang tahu ya. Oke, itu aja pokoknya pembahasan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin bagi kalian nggak penting amat sih, tapi ya setidaknya kita jadi tahu ya. Karena saya juga sama lagi belajar, belum banyak tahu juga. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister.